Halo guys, aku mau bercerita salah satu buku bacaan yang baru biasa aku baca. Ini menarik sekali. Bukunya berjudul The Catalyst, karya Jonah Berger. Ini adalah salah satu buku yang akan mengajari kita cara mengubah apapun dan pikiran siapapun. Nah, dalam buku ini ada beberapa cara yang dilakukan oleh seorang katalisator dalam melakukan perubahan dan dilengkapi dengan studi kasus yang sudah berhasil dilakukan. Nah, langsung saja. Dalam buku ini ada 5 hal yang menjadi penghalang terhadap perubahan. Yang pertama itu ada yang namanya reaktansi atau penolakan. Nah, merokok adalah penyebab utama kematian dan penyakit yang bisa dicegah, membunuh puluhan juta orang di seluruh dunia. Nah, oleh karena itu seseorang perlu menekan kebiasaan merokok ini di dunia ini. Namun menghentikan kebiasaan ini bukanlah tugas yang mudah. Berbagai organisasi juga pernah melakukan hal ini tetapi gagal. Berbagai negara juga malahan melarang iklan rokok gitu. Mereka mencantumkan peringatan kesehatan pada bungkus rokok dan mereka menghabiskan miliaran dolar untuk meyakinkan kaum muda untuk berhenti merokok. Namun meskipun sudah melakukan berbagai upaya, angka perokok justru malah naik. Nah, bagaimana hal ini bisa terjadi? Nah, hal ini bisa terjadi karena setiap seseorang itu mempunyai sebuah reaktansi atau zona penolakan dan juga anti persuasi atau anti pengaruh. Nah, selain itu juga seseorang mempunyai kebutuhan akan kebebasan dan otonomi gitu. Oleh karena itu, ketika kita berusaha untuk meyakinkan atau memersuasi orang lain mereka akan merasa diri mereka dikendalikan. Oleh karena itu, terkadang justru sebuah peringatan itu malah menjadi sebuah rekomendasi yang akan mereka lakukan. Nah, lalu bagaimana caranya untuk menghindari reaktansi ini? Yaitu dengan memperkenankan seseorang melakukan sesuai dengan keinginan mereka. Untuk menghindari reaktansi dan radar persuasi, seorang katalisator mempersilahkan orang bertindak sesuai dengan keinginan mereka. Seorang katalisator berhenti mencoba memersuasi dan sebaliknya membuat orang memersuasi diri mereka sendiri. Nah, dalam hal ini ada 4 cara kunci untuk melakukan itu. Yaitu yang pertama, menyediakan menu. Cara pertama yaitu dengan membiarkan orang memilih jalannya sendiri. Jadi daripada memaksa, seorang katalisator yang pintar justru malah memberi mereka sebuah pilihan atau opsi, minimal 2 opsi. Mana yang ingin mereka lakukan sebenarnya. Nah, dengan memberi opsi kepada orang lain akan merasa bahwa ia memegang kendali dan besar kemungkinan mereka akan menolak gitu. Kemudian cara yang kedua itu adalah dengan memberikan pertanyaan, bukan memberitahu. Nah, cara yang kedua itu dengan mengajukan pertanyaan, bukan membuat pernyataan. Menggunakan pertanyaan akan meningkatkan hasil, menemukan juga ada beberapa manfaat. Pertama, layaknya menyediakan menu, pertanyaan akan menggeser seseorang. Daripada mendebatkan atau memikirkan semua alasan mereka tidak setuju terhadap sebuah pernyataan atau terhadap sebuah isu, seseorang akan sibuk dengan mencari tahu jawaban terhadap pertanyaan yang kita berikan. Pendapat mereka tentang sesuatu yang akan dilakukan kebanyakan orang dengan senang hati. Nah, manfaat yang kedua yang lebih penting itu adalah pertanyaan membuat orang setuju, karena meskipun orang tidak mau menuruti arahan orang lain, mereka akan mengikuti arahan diri mereka sendiri. Karena jawaban yang mereka berikan terhadap pertanyaan itu bukan sekedar sebuah jawaban, itu adalah jawaban mereka dan keluar dari pikiran mereka sendiri yang mencerminkan pemikiran, keyakinan, dan preferensi pribadi mereka sendiri. Jawaban tersebut lebih mungkin mendorong mereka untuk bertindak. Label peringatan dan kampanye kesehatan publik seringkali memberi informasi tetapi dalam bentuk deklarasi. Makanan cepat saji membuat Anda gemuk atau mengemudi sambil mabuk sama dengan membunuh. Tapi hal itu diabaikan karena memang
seseorang akan merasa diri mereka itu dikendalikan gitu. Kemudian yang ketiga, untuk memperkenankan orang untuk bertindak sesuai keinginan mereka itu dengan cara menyoroti kesenjangan, memberi seseorang sebuah menu atau bertanya alih-alih memberitahu, menjadi langkah untuk menghindari orang lain merasa hak mereka direbut. Namun ada cara yang lain menuju persuasi diri, adalah menyoroti kesenjangan atau memutuskan hubungan antara pikiran dan tindakan seseorang, atau kesenjangan antara apa yang kemungkinan akan mereka rekomendasikan kepada orang lain versus apa yang mereka lakukan sendiri gitu. Nah, dalam hal ini ada sebuah organisasi Thailand yang berhasil melakukan hal ini, yaitu menyoroti kesenjangan. Organisasi ini melakukan eksperimen yang melibatkan seorang anak kecil langsung untuk berinteraksi langsung dengan seorang perokok di Thailand. Seorang anak kecil ditugaskan untuk pergi menghampiri perokok di jalanan di Thailand. Bolehkah saya pinjam pemantik Anda? Nah, itu adalah kata-kata yang diucapkan oleh seorang anak kecil yang sudah ditugaskan oleh organisasi itu. Nah, namun ketika para perokok di Thailand ditanyai pertanyaan seperti itu di jalanan, respon mereka sama sekali tidak positif, sangat bertolak belakang dengan apa yang mereka lakukan. Saya tidak mau memberikannya. Rokok mengandung racun. Rokok akan membuat tenggorokan berlubang dan menyebabkan kanker. Apa kau tidak takut dibedah? Ujar para perokok itu. Merokok membuat orang meninggal lebih cepat, menyebabkan kanker paru-paru, dan menimbulkan berbagai penyakit lain, ujar mereka. Yang bicara ini bukan pekerja kesehatan publik ataupun dokter. Ini mereka adalah perokok sehari-hari yang saat itu juga sedang merokok, namun mereka berceloteh dan menceramahi tentang bahaya merokok. Setelah ditolak dan diomeli karena permintaan tersebut, anak-anak itu berbalik dan pergi. Namun sebelum pergi, mereka menyerahkan secari kertas kepada para perokok itu. Sebuah catatan kecil yang dilipat 4, hampir seperti sebuah rahasia. Di dalamnya berisikan catatan, Anda mengkhawatirkan saya, tetapi Anda sendiri tidak mengkhawatirkan diri Anda sendiri. Nah, dan di bagian bawah catatan tersebut tertera nomor yang gratis atau bebas biaya yang dapat dihubungi oleh para perokok untuk menghentikan kebiasaan merokok ini. Dan cara ini berhasil. Setelah itu, kemudian banyak para perokok menelpon nomor telepon tersebut untuk melakukan konsultasi seperti itu. Dan cara yang terakhir ini juga berhasil dilakukan oleh seorang negosiator Sandra, yaitu mulai dengan memahami. Cara terakhir, katalisator mengembalikan otonomi atau kebebasan, dan ini sangat mengherankan adalah dengan pendekatan yang digunakan negosiator Sandra seperti Greg Vecchi. Greg Vecchi ini adalah negosiator Sandra yang melakukan operasi untuk menegosiasi seorang penjahat yang sedang bersembunyi. Namun pada akhirnya seorang penjahat ini berhasil menyerahkan diri, keluar dengan tangan terangkat alih-alih memberontak gitu. Apa yang dilakukan seorang negosiator ini dan yang dilakukan seorang negosiator ini adalah dengan memahami seorang pelaku. Siklusnya adalah dia aktif mendengarkan, yaitu dia memahami seorang pelaku, kemudian dia membangun kepercayaan dengan pelaku, dan pada akhirnya si negosiator ini melakukan perubahan pada pelaku. Ketika kita merasa seseorang sedang memaksa atau mencoba meyakinkan kita seringkali melawan, berkeras dengan keyakinan kita dan menolak. Nah, untuk mengubah pikiran, kita perlu berhenti mencoba memersuasi dan mendorong orang untuk memersuasi diri sendiri. Seperti seorang katalisator, kita perlu menyediakan sebuah menu atau pilihan terpandu yang memungkinkan orang memilih jalan mereka untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Artinya melibatkan mereka.
dalam sebuah pilihan atau sebuah keputusan. Kemudian, bukan memberitahu, menggunakan pertanyaan untuk mendorong orang berkomitmen pada kesimpulan dan melihat apa yang kita inginkan sebenarnya adalah cara terbaik bagi mereka untuk mencapai hasil yang mereka inginkan. Ini lagi-lagi memberikan mereka kontribusi dalam membuat sebuah keputusan. Kemudian seperti Yayasan Kesehatan di Thailand, kita juga perlu menyoroti kesenjangan atau putusnya hubungan antara apa yang mungkin direkomendasikan seseorang pada orang lain dengan apa yang sebenarnya mereka lakukan sendiri. Dan seperti Greg Pecci yang terakhir, negosiator Sandra, kita harus memulai dengan memahami, membangun kepercayaan dengan